Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Fauzan pada perkuliahan robot cerdas. Pada kali ini kita akan membahas dan mereview sedikit pengetahuan kita tentang elektronika dasar dan ini sifatnya sangat aplikatif karena nanti kita akan terapkan konsep ini saat pembuatan robot kita. Baik, ini materi kita hari ini. Pertama, kita akan review sedikit arus dan tegangan, lalu rangkaian seri dan paralel, daya listrik, dan terakhir nanti baterai. Yuk kita mulai. Tegangan. Nah, apa itu tegangan? Tegangan adalah perbedaan energi potensial listrik ya antara dua titik. Jadi tegangan bisa disebut juga sebagai beda potensial karena ada dua titik yang diuji atau dites ya. Contohnya seperti ini, kita memiliki dua titik, titik bawah kita sebut sebagai energi potensial satu, yang atas kita sebut sebagai energi potensial yang kedua. Nah, biasanya yang bawah itu kita anggap misalkan 0 volt atau ground ya. Lalu yang energi potensi kedua nilainya 5 volt. Nah, ini jika dicari bedanya maka disebut sebagai tegangan atau beda potensial, yaitu energi potensial 2 dikurangi energi potensial 1. Yang menarik adalah selalu potensial tinggi dikurangi potensial rendah. Nah, maka 5 dikurangi 0, 5 volt. Jadi 5 volt itu adalah beda energi potensial antara dua titik. Seperti itu ya, gampang. Lalu kita lanjutkan, bagaimana kalau dua titik itu posisinya bersamaan, misalkan ketinggiannya sama, seperti contoh kasus ini, ya. Energi potensial 1 dan energi potensial 2 memiliki tegangan yang sama, boleh sama-sama 0 volt, 5 volt, dan sebagainya. Jika kita kurangi, maka pasti hasilnya 0 volt. Yang artinya jika tidak ada beda potensial antara dua titik itu, maka disebut sebagai tegangan 0 volt. Jadi jelas ya, tidak ada lagi beda potensi. Ya. Nah, jika ada tegangan atau tegangannya di atas 0 volt, maka arus bisa mengalir. Yaitu konsepnya dari potensial yang lebih tinggi ke potensial yang lebih rendah. Kita lihat, kita menjadikan analogi ini sungai ya, ada aliran air dari atas ke bawah mengalirnya. Nah, air sungai ini kan seperti itu. Kalau tidak ada beda ketinggian, air itu tidak akan mengalir dari atas ke bawah. Ini yang mungkin membuat kita mudah dalam melakukan analogi pada arus, di mana arus listrik mengalir dari potensial yang tinggi ke potensial yang lebih rendah. Persis logikanya sama dengan aliran air pada sungai. Jadi diingat ya, supaya Anda tidak mudah lupa. Nah, apa itu arus listrik? Nah, kita masuk ke arus listriknya. Arus listrik adalah jumlah muatan yang mengalir pada satu titik per detik. Nah, gitu. Jadi dalam satu detik itu berapa yang mengalir muatannya, gitu ya. Dalam kasus kita muatan itu biasanya dianalogikan dengan elektron. Nah, pertanyaannya berapa ya elektron yang mengalir jika kita memiliki arus 1 ampere? Yuk kita lihat di sini jawabannya. Jadi 1 ampere itu kan 1 coulomb per detik, ya. Nah, sekarang 1 elektron itu sama dengan 1,602 kali 10 pangkat min 19 coulomb, ya. Nah, kita balik 1 coulomb sekarang 1,602-nya kita pindah ruas ke kiri, sehingga nanti satunya dibagi itu, ya. 1 dibagi 1,602, hasilnya adalah 1 coulomb 6,242 kali 10 pangkat 18 elektron. Jadi bayangkan, dalam 1 ampere arus yang kita ukur misalnya, terdapat 6,242 kali 10 pangkat 18 elektron. Kan kalau nolnya 9 itu miliar ya, berarti miliar sama miliar. Pokoknya sangat banyak sekali elektron yang mengalir setiap detiknya. Jadi bayangkan ya seberapa banyak elektronnya di situ. Nah, ini kita ke rangkaian seri dan paralel. Ini sangat penting karena ini berpengaruh nanti pada konsep kita dalam menganalisis baterai ya. Oke, sekarang kita memiliki sebuah rangkaian seri di mana sumber tegangan dihubungkan dengan R1 dan R2. Apa yang menjadi ciri khas rangkaian seri? Ya, betul. Ciri khasnya adalah arusnya selalu tetap. Coba Anda lihat, I di sini yang melalui R1 sama dengan yang melalui R2. Artinya arus selalu sama. Jadi setiap Anda menemukan sebuah rangkaian seri, pasti arusnya sama. Ya.
Lalu kalau paralel apa yang berbeda dengan seri? Yang berbeda adalah rangkaian paralel selalu memiliki tegangan yang sama. Tuh. Karena kita lihat ini titik-titik R1 dan R2 bertemu dengan kutub positif V, negatifnya V bertemu dengan R1 dan R2 pada kaki yang berlainan. Artinya kalau kita lihat ini selalu sama tegangannya antara V pada R1 dan V pada R2. Nah ini mohon diingat dan dicatat ya. Kita ke daya dan energi listrik. Nah, apa itu daya? Daya adalah jumlah energi listrik yang dikonsumsi ya atau dihasilkan setiap detik. Kenapa atau ya? Misalkan kalau saya memiliki lampu, misal kita beli lampu 5 watt berarti yang dikonsumsi. Tapi kalau saya memiliki alat, misalkan power supply 100 volt, berarti yang dihasilkan. Nah, itu ya. Jadi Anda bisa mengerti perbedaannya. Nah, ini rumus daya. Daya adalah tegangan dikali arus. Tegangan satuannya volt, arus satuannya ampere. Maka volt kali ampere jadi watt. Ada lagi selain daya itu energi listrik. Energi listrik adalah daya dikali waktu. Jadi seperti itu. Harap dicatat baik-baik. Nah, kita contoh nih. Misalkan di rumah kita ada TV. Dayanya 100 watt. Itu maksudnya apa ya? Yuk kita jawab. TV mengkonsumsi 100 joule energi setiap detiknya. Itu maksud 100 watt. Jadi per detik 100 joule per detik. Kalau TV dinyalakan 1 jam bagaimana? 2 jam bagaimana? Nah, kita menggunakan pendekatan berbeda. Kita tidak menggunakan pendekatan daya, tapi energi, yaitu energi listrik yang dikonsumsi oleh TV selama 1 jam adalah daya dikali waktu. Dayanya 100, waktunya 1. Jadi 100 kali 1 adalah 100 WH atau watt hours. Jadi sebesar ini yang dikonsumsi oleh TV selama 1 jam, 100 watt hour. Jelas ya? Energi dan daya. Sekarang kita ke pembahasan berikutnya, yaitu baterai. Baterai banyak jenisnya di pasaran. Contohnya ini ada yang bentuknya sejenis, ini aki kering ya. Ini biasanya terinstalasi pada motor. Motor biasanya baterai akinya tegangannya 12 volt. Kalau di mobil lebih besar lagi ya, 24 volt. Dan tentu kalau di baterai itu besar energi muatan yang disimpan. Lalu ada baterai yang model begini, ini biasa kita temukan di remote kontrol, di TV, remote kontrol AC, dan sebagainya. Biasanya baterai yang seperti ini tidak bisa dicas dan tegangannya 1,5 volt. Ya, meskipun ukurannya berbeda-beda. Tegangannya biasanya 1,5 volt. Lalu baterai jenis ketiga yang sering digunakan dalam proyek-proyek elektronik adalah apa? Ya, baterai lithium ion 18650. Kenapa ini sering digunakan? Karena bisa dilakukan cas atau recharge pada baterai ini jika muatannya sudah habis. Dan biasanya tegangan nominalnya itu 3,7 volt. Kalau Anda melakukan charging pada ini, biasanya fullnya pada 4,2 volt. Ya. Jelas ya? Nah, jadi memang banyak jenis baterai yang dijual di pasaran. Tapi ada satu yang menyatukan semuanya, terutama untuk baterai-baterai yang berdaya besar ya, yaitu apa? mAh, milliampere hour. Apa itu mAh? mAh menunjukkan kapasitas penyimpanan ya, kapasitas penyimpanan energi di dalam baterai. Penyimpanan apa? Penyimpanan yaitu muatan listrik yang disimpan, gitu ya. Jelas. Contohnya pada baterai lithium ini kan tertulis 3.500 mAh. Maksudnya apa ya 3.500 mAh? 3.500 mAh adalah maksudnya baterai ini dapat memberikan arus sebesar 3.500 miliampere dalam waktu 1 jam. Jika lebih dari itu maka muatannya habis. Kalau kita konversi miliampere menjadi ampere maka 3,5 ampere dalam waktu 1 jam. Bagaimana kalau dia cuma mensuplai 200 miliampere? Ya sudah berarti durasinya tidak 1 jam, pasti lebih lah. Karena tidak semuanya langsung dipakai dalam 1 jam. Jelas ya? Kita contoh soal. Nah, kita ini tahu ya, ini Arduino Uno. Arduino ini memiliki rating daya 0,4 volt saat beroperasi pada mode normal. Nah, jika kita ingin menghubungkan Arduino ini dengan mungkin power bank sebagai sumber energinya, dan ternyata di power bank itu tertulis muatannya 5.000 mAh. Pertanyaannya, berapa lama
powerbank itu dapat mensuplai daya ke Arduino sampai dengan Arduino mati? Yuk kita jawab. Nah, ini. Pertama, kita lakukan konversi mAh ke watt hour. Karena tadi energi itu kan terhitung dalam watt hour ya. mAh itu belum dalam bentuk watt hour. Kita gunakan rumus seperti ini. Ya, watt hour sama dengan ampere hour dikali volt. Nah, karena di sini mAh berarti kita bagi 1000 ya. Jadi kalau ampere hour nggak usah dikasih 1000 karena mAh dibagi 1000. Dikali volt. Volt ini tegangan pada powerbank. Powerbank ini kan terdiri dari apa? Yap, baterai lithium ion biasanya. Kalau Anda cek, coba dibongkar powerbank-nya, pasti isinya baterai lithium ion 18650. Nah, kita gunakan tegangan nominalnya itu sebesar 3,7 volt. Maka jadinya seperti ini. Ya. mAh kali 3,7 bagi 1000. mAh-nya berapa? Tadi sesuai dengan added powerbank itu 5000. Masukkan 5000 dikali 3,7 bagi 1000. Hasilnya 18,5 watt hour. Lalu bagaimana durasinya? Gampang, yaitu durasi si powerbank memberikan daya energi ke Arduino adalah kapasitas powerbank dibagi dengan konsumsi daya pada lampu. Nah, tinggal kita bagi saja 18,5 watt hour dibagi 0,4 watt. Maka W-nya dicoret, tinggal jamnya atau hour ya. Jadi 46,25 jam. Jadi Arduino ini bisa nyala selama 46,25 jam atau 2 hari ya, jika diberikan power dari power bank. Gampang ya? Kita lanjut di kasus kedua. Jika ada dua baterai lithium ion 18650, nah, memiliki kapasitas 1000 mAh, jadi masing-masing 1000 mAh ya. Tentukan tegangan dan kapasitasnya jika satu baterai dirangkai seri, dua baterai dirangkai paralel. Kita jawab yang seri dulu. Nah, ini. Jadi baterai seri itu seperti itu ya. Series connection, positif ketemu negatif, negatif ketemu positif ya. Ini negatif yang satu ketemu positif. Ini nanti ke mungkin ke beban, positif, ini negatif ke beban ya. Nah, bagaimana dengan seri? Untuk tegangan total ya, tinggal dijumlahkan. Ini kan 3,7 volt ditambah 3,7 volt. Kok tahu 3,7? Ya, karena ini baterai lithium ion. Jadi tinggal kita tambahkan 3,7 tambah 3,7 itu 7,4 volt. Jadi dengan dirangkai tegangannya membesar. Lalu bagaimana dengan kapasitasnya? Ingat konsep rangkaian seri. Rangkaian seri itu kan arusnya sama ya. Baik dia baterainya 10 tetap aja kan arusnya sama. Karena satu line atau satu jalur, maka karena arusnya sama otomatis ya muatannya juga sama. Sama dengan muatan pada satu buah baterai, yaitu 1000 mAh. Jadi kalau ingin menaikkan tegangan, ya pakailah seri gitu ya. Tapi dia tidak bisa meningkatkan kapasitas dari baterainya. Sekarang kita ke paralel. Nah, ini paralel ini seperti ini rangkaiannya ya. Disejajar seperti itu. Nah, bagaimana dengan tegangannya? Karena dia tersusun paralel, ingat kalau rangkaian paralel itu apa tadi? Ya, yaitu tegangan selalu sama, artinya dia tidak akan mengalami peningkatan. Kalau 3,7, 3,7 seperti ini ya. Karena dia paralel, tegangannya sama. Nah, sekarang bagaimana dengan kapasitas? Kapasitasnya naik ya. Nah, tinggal dijumlahkan. Kalau ada yang 1000, ada yang 1000 ya dijumlahkan jadi 2000 mAh. Jadi Anda bisa tahu ya, kalau ingin meningkatkan kapasitas maka rangkailah secara paralel. Tapi kalau ingin meningkatkan tegangan pada baterai lithium ion maka rangkailah secara seri. Bagaimana? Mudah kan? Oke, selamat mencatat, selamat mengikuti perkuliahan. Saya akhiri, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.